Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua, abang-abang dan kakak-kakak tingkat SMP di seluruh Indonesia? Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 yang telah melanda di negeri kita. Dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan hilang dari negeri kita yang tercinta Indonesia. Dan kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya di sekolah, belajar secara tatap muka. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya, Ustazah Hikmah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pembelajaran kita adalah tentang penggunaan kata sapaan dan kata ganti dalam surat pribadi atau surat dinas. Dalam pertemuan atau dalam video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas tentang penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Kata sapaan ini merupakan salah satu ciri dari bahasa surat. Ya kan, Ananda? Masih ingat kan pembelajaran kita di video pembelajaran sebelumnya? Oke, kita lanjutkan saja. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain, ya. Tujuannya untuk menginformasikan apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim surat kepada si penerima surat. Salah satu ciri bahasa surat yaitu terdapat kata sapaan. Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa lawan bicara atau merujuk dalam suatu pembicaraan. Jadi kalau ada lawan bicaranya, maka kita menggunakan kata sapaan. Kata ganti orang dan kata sapaan pada hakikatnya berfungsi sama, yaitu untuk menyebut orang. Munculnya kata ganti orang dan kata sapaan disebabkan oleh adanya tata krama dalam berbahasa. Ya, jadi kalau penggunaan kata ibu, karena orang tersebut lebih tua dari kita. Begitu juga halnya dengan kata bapak, kakek, atau nenek. Jadi, penggunaan kata sapaan itu karena ada tata krama dalam berbahasa ketika kita sedang berbicara. Nah, contohnya seperti ini. Maukah kamu menuliskan nama dan alamat di kertas ini? Tanya petugas klinik itu kepada lelaki tua yang sedang menggendong cucunya. Nah, pada kalimat ini terdapat kata sapaan yang salah. Kata kamu seharusnya diganti dengan kata bapak. Ya, jadi penulisan yang benar adalah, maukah bapak menuliskan nama dan alamat di kertas ini? Jadi, penulisan kata kamu pada kalimat sebelumnya itu adalah salah. Seharusnya kata kamu itu harus menggunakan kata sapaan bapak. Oke, contoh yang kedua. Cucu kamu sekarang berapa? Tanya seorang remaja kepada seorang nenek yang duduk di dekatnya. Nah, pada kalimat kedua, kata kamu ini juga salah. Kata sapaan yang salah ya. Nah, seharusnya penulisan yang benar adalah cucu nenek sekarang berapa. Nah, kalau secara langsung pembicaraan, kita akan menggunakan kata kamu. Nah, kata kamu ini merupakan kata ganti. Tapi karena dalam tata krama dalam berbicara, apabila orang tersebut lawan bicaranya adalah lebih tua dari kita, maka penggunaan kata ganti kamu itu tidak tepat. Jadi harus menggunakan kata sapaan yang benar. Contohnya tadi ya, cucu nenek sekarang berapa?
Jadi seperti itu ya Ananda. Selanjutnya, nah, jenis kata ganti. Kata ganti itu ada 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara. Biasanya kata yang digunakan adalah aku, saya, daku, hamba, kami, atau kita. Ya, itu adalah orang yang berbicara. Selanjutnya yang kedua, kata ganti orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Jadi lawan bicaranya ya. Kata yang biasa digunakan adalah kata engkau, dikau, kamu, anda, dan kau. Jadi ada lawan bicaranya ya. Dan yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Jadi di luar antara kata ganti orang yang pertama dan kata ganti orang kedua ya. Jadi orang yang dibicarakan. Dan biasanya kata yang digunakan adalah dia, ia, atau beliau. Nah, itu kata ganti ya. Jadi kamu itu merupakan kata ganti. Namun, ketika kita dalam berbicara, kalau orang yang lebih tua dari kita, jadi tidak tepat kita menggunakan kata kamu atau kau ya. Karena itu tidak sopan. Jadi kita menggunakan kata sapaan yang tepat, yaitu menggunakan kata bapak, ibu, kakak, abang, nenek atau kakek, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya, penulisan alamat surat sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi dalam penulisan surat itu kita harus tahu juga cara penulisan yang benar ya. Cara penulisan alamat yang benar dalam surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Ayo kita lihat cara penulisan yang benar. Nah, yang pertama itu menggunakan kata kepada dan yang terhormat. Untuk penulisan kepada dan yang terhormat, tidak perlu lagi menggunakan kepada ya. Langsung saja yang terhormat. YTH titik Fitri Handayani, Jalan Sukadamai, nomor 135 Kampung Kolam. Jadi tidak perlu lagi dibubuhi kepada. Yang terhormat itu sudah benar ya. Dan contoh yang kedua bisa seperti ini. YTH titik Fitriah Handayani, Jalan Sukadamai, nomor titik. Dan ini boleh disingkat ya nomornya. 135 Kampung Kolam. Ya, jadi penulisan alamat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tidak perlu lagi ditulis kata kepada. Cukup ditulis dengan YTH. Namun apabila terdapat tulis kepada itu juga benar, tapi yang tepat adalah penulisan YTH Fitri Handayani ya. Jadi yang terhormatnya itu disingkat ya. Tulisannya YTH titik. Jadi tidak perlu lagi kata kepada. Yang kedua, penulisan gelar dan sapaan. Menggunakan kata sapaan. Jadi, dalam penggunaan sapaan, contohnya seperti ini ya. Yang terhormat Ibu Fitri Handayani, Jalan Sukadamai nomor 135 Kampung Kolam. Ya, jadi penulisan kata sapaannya itu di awal. Jadi kalau sudah penulisan kata sapaan, tidak perlu lagi dibuat gelar di belakangnya ya. Jadi cukup kata sapaan saja sudah mewakili semuanya. Karena itu adalah sudah memberi tanda hormat ya kepada si alamat surat. Kemudian penulisan alamat surat dengan gelar di depan. Ini contohnya seperti ini ya. Yang terhormat Dr. Fitri Handayani di Jalan Sukadamai nomor 135 Kampung Kolam. Nah, contohnya seperti ini ya Ananda. Dan ini penulisan alamat surat dengan gelar di belakang nama. Yang terhormat Fitri Handayani, S titik P D SPD titik ya. Jadi tidak perlu lagi di awalnya itu dibubuhi kata sapaan Ibu Fitri Handayani SPD. Cukup bila menulis sapaan cukup kata sapaannya saja. Bila memberi tanda gelar, beri tanda gelarnya saja di akhir dari nama nama dari si penerima surat. Seperti itu ya Nanda. Kita lanjut. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital. Jadi huruf awal setiap unsur nama ditulis menggunakan huruf kapital.
Ya, jadi tidak perlu semua ditulis huruf kapital, cukup di awal setiap unsur nama. Jadi ini contohnya ya. Di awal yang terhormat YTH ini huruf kapital. Jadi YTH ini tidak ditulis huruf kapital semua ya. Jadi cukup di awal saja. Begitu juga untuk kata sapaan ibu cukup di awal saja. Fitri juga cukup di awal, Handayani cukup di awal saja ditulis huruf kapital. Dan alamatnya juga seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, penulisan alamat. Ada dua tempat penulisan alamat, yaitu di luar amplop dan di dalam amplop. Nah, cara penulisan alamat di luar amplop yaitu, contohnya seperti ini ya. Yang terhormat Ibu Fitri Handayani, Jalan Sukadamai nomor 135 Kampung Kolam. Ya. Jadi menggunakan kata sapaan Ibu di sini. Jadi kalau menggunakan tanda gelar juga bisa ya, tapi tanpa menggunakan kata sapaan. Dan ini penulisan alamat di dalam amplop atau tubuh surat. Jadi di dalam tubuh amplop, di tubuh surat, penulisannya tidak perlu lagi lengkap alamatnya ya, tidak perlu lagi ditulis alamatnya lengkap. Jadi ketika Ananda menulis surat di dalam tubuh surat, ya di dalam surat tersebut ya, jadi cukup dibubuhi kata di tempat ya. Yang terhormat Ibu Fitri Handayani di tempat. Cukup itu saja karena sudah menuliskan alamat surat lengkap di luar amplop. Jadi tidak perlu lagi menulis alamat lengkap di dalam suratnya. Dan yang kelima, tanda baca. Jadi penulisan tanda baca pada alamat surat tidak perlu menggunakan tanda baca. Alamat surat bukanlah kalimat, jadi tidak perlu diberi tanda titik atau koma. Cukup ditulis jelas di setiap unsurnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Sudah lihat ya Nanda? Jadi tidak perlu banyak-banyak diberi tanda titik ya di akhir. Jadi penggunaan titik dan koma itu hanya terdapat pada kalimat. Jadi kalau penulisan alamat surat tidak perlu dibubuhi tanda baca, baik titik ataupun koma. Alhamdulillah kita sudah di akhir video pembelajaran. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah mendengar dan menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Dan ini berikut dalil Al-Quran tentang surat ya. Dalam Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, jadi Allah mengajarkan manusia dengan pena. Yuk Ananda, belajar untuk menulis surat ya, baik surat pribadi maupun surat dinas. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tugasnya kali ini adalah mencatat video Ustazah hari ini ya. Catat semua video pembelajaran kita kali ini. Dan Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.